Kita sudah menaikkan pujian kita bagi Yesus Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Banyak ketakutan, banyak kegelisahan. Tapi yakin dan percaya ketika firman itu dinyatakan dalam hidupmu, firman itu akan hidup dan menghidupi kita. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Dan berserah. Maka bagian Tuhan membawa kita menikmati hadirat-Nya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, di rumah kami masing-masing Bapa, kami merasakan hadirat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang maha baik, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau yang berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapi dia Tuhan, Kau pakai dia Tuhan untuk mendapatkan Bapa apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kehidupan kami pada jemaat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. 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 Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Takut akan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 4 sampai ayat 5. Saya akan bacakan dua ayat ini. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Puji Tuhan. Saudara, Alkitab banyak menulis tentang kata takut akan Tuhan. Melihat hal ini, berarti takut akan Tuhan itu sangat penting untuk diperhatikan oleh orang percaya. Jujur harus kita akui, banyak orang percaya hidupnya tidak takut akan Tuhan. Mereka lebih takut kepada hal-hal yang lain yang justru bukan Tuhan. Mereka takut kepada iblis, mereka takut kepada kematian, mereka takut kepada hari esok, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, takut terhadap ancaman, tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, takut kehilangan orang yang dikasihi, takut dengan penyakit, khususnya penyakit yang sedang merebak hari-hari ini di tengah dunia dan bangsa kita ini. Penyakit karena virus corona, takut menjadi ODP, orang dalam pengawasan, takut menjadi PDP, pasien dalam pengawasan, takut dikarantina atau diisolasi, takut nanti kalau saya sakit disebabkan virus corona, tidak ada yang besuk saya. Kalau sampai saya mati karena virus corona, bagi siapa yang menguburkan saya? Siapa keluarga saya yang bersama dengan saya? Takut gagal, takut bangkrut, takut miskin, dan sebagainya. Saudara, kekuatan yang paling merusak kedamaian
dan keutuhan internal dalam diri kita adalah ketakutan. Ketakutan ini seperti kekuatan yang merusak kedamaian dan keutuhan internal dalam diri kita. Ketakutan akan selalu membawa orang berpikir negatif, tidak pernah berpikir positif. Ketakutan tidak pernah membawa kebahagiaan, yang ada hanyalah kekacauan jiwa. Nah, justru banyak orang, termasuk di dalamnya orang percaya, lebih takut kepada perkara-perkara ini daripada Tuhan. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah takut akan Tuhan. Kembali kita akan melihat Lukas 12 ayat 4 dan ayat 5 ini. Saya akan bacakan lagi 2 ayat ini buat kita semua. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kalau kita perhatikan 2 ayat ini, saudara, di sini Yesus sedang menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya atau kepada murid-muridnya tentang 2 hal yang dapat membuat kita takut. Yang pertama dalam Lukas pasal 12 ayat 4. Yang membuat kita takut adalah mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini yang pertama yang bisa membuat kita takut. Mereka yang dapat membunuh tubuh kita. Tetapi mereka ini justru tidak dapat berbuat apa-apa lagi setelah membunuh tubuh kita. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka itu? Saya jawab, mereka itu adalah orang-orang di dalam dunia ini. Orang-orang yang menekan kita, orang-orang yang mengancam kita, orang-orang yang memusuhi kita, yang seringkali mereka melemparkan ancaman, mau membunuh kita. Ini mereka, saudara. Orang-orang yang ada dalam dunia yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita. Siapa mereka ini lagi, saudara? Saya katakan mereka di sini bisa juga berbicara bencana alam. Gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, banjir atau banjir bandang. Bencana alam ini juga bisa membunuh tubuh kita. Siapa lagi? Mereka ini virus corona. Yang berapa banyak orang mengalami dampak virus corona ini. Mereka terbaring di rumah sakit. Mereka jadi ODP, mereka jadi PDP. Bahkan ada yang di karantina, ada yang diisolasi. Bahkan sudah ada yang mengalami banyak kematian karena virus corona ini. Ini yang pertama, saudara. Yang membuat kita takut. Lalu yang kedua, siapa lagi yang membuat kita takut? Lukas pasal 12 ayat 5. Ditulis di sana, Tuhan. Tuhan. Siapa Tuhan ini? Dikatakan Tuhan ini bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi juga berkuasa melempar orang ke dalam api neraka. Yesus katakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus.
Kalau kita mau takut, janganlah takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi tidak berkuasa setelah itu, saudara. Yesus katakan, kalau kita mau takut, takutlah kepada Tuhan. Yang bukan hanya bisa membunuh tubuh kita, juga bisa melemparkan kita ke dalam api neraka. Orang-orang di dalam dunia, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mengancam kita, orang yang menekan kita, orang yang memusuhi kita, mereka bisa membunuh tubuh kita, saudara. Tapi mereka tidak punya kuasa melemparkan kita ke dalam api neraka. Karena saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita di dalam Yesus, orang bisa bunuh kita, bencana alam bisa bunuh kita, virus corona bisa membunuh kita, tapi mereka tidak berkuasa melemparkan kita ke dalam api neraka. Kenapa? Orang dalam Yesus ada jaminan untuk mereka berada di sorga bersama dengan Yesus. Kalau kita mau takut, takutlah kepada Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus. Dia berkuasa sampai melemparkan kita, saudara, ke dalam api neraka. Saudara, kita tidak usah takut dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Takutlah kepada Tuhan kita, saudara. Karena jaminan kehidupan kekal di sorga hanya ada di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah takut akan Tuhan itu? Lalu yang kedua, bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Dan yang ketiga, apa janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan? Kita akan lihat 3 hal ini dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, apakah takut akan Tuhan itu? Saya menjawab, takut akan Tuhan adalah rasa kagum, rasa hormat, rasa menghargai kebesarannya. Rasa kagum, rasa hormat, rasa menghargai kekudusannya. Rasa kagum, rasa hormat, rasa menghargai keadilannya. Rasa kagum, rasa hormat, rasa menghargai kebenarannya. Waktu seseorang dikatakan orang itu takut akan Tuhan, berarti dalam hidup orang itu ada kekaguman, ada hormat, ada kata menghargai kepada Tuhannya. Kebesaran Tuhan, kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebenarannya. Coba kita membaca Ibrani 12 ayat 28. Saya akan bacakan ayat ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di sini dijelaskan, saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang itu kalau dia beribadah kepada Tuhannya, dia beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhannya. Ini orang yang takut akan Tuhan. Waktu dia beribadah kepada Tuhan, dia tidak pakai caranya sendiri, saudara. Senanya sendiri. Dia beribadah sembarangan, tidak. Tapi dia beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Coba kita periksa bagaimana ibadah kita kepada Tuhan hari-hari ini. Apakah kita memakai cara yang berkenan kepada Tuhan, atau justru kita pakai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan?
Tapi saya mau katakan, orang yang takut akan Tuhan, yang kagum, yang hormat, yang menghargai Tuhannya, dia akan beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhannya. Bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan itu? Kita lihat yang kedua ini. Saya akan memberikan jawaban ada 3. Hidup orang yang takut akan Tuhan pertama dalam Mazmur 25 ayat 12. Tolong tampilkan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Perhatikan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama menurut Mazmur pasal 25 ayat 12 ini, orang itu akan mengikuti jalan Tuhan. Dia tidak akan mengikuti jalan sendiri. Dia tidak akan mengikuti jalan dunia ini. Dia tidak akan mengikuti jalan iblis. Tapi yang dia ikuti adalah jalan Tuhan. Ini saudara. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mengikuti jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa jalan Tuhan itu, saudara? Di mana kita akan ikuti jalan ini? Mazmur 25 ayat 10. Tampilkan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Disimpulkan di sini saudara, segala jalan Tuhan adalah pertama kasih setia, lalu yang kedua kebenaran. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, mereka akan mengikuti jalan Tuhan dalam hidup mereka. Dan jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Artinya orang yang mengikuti jalan Tuhan, mereka ada kasih setia, ada kebenaran dalam hidup mereka. Apa kasih setia yang dimaksud di sini, saudara? Kasih setia yang dimaksud di sini adalah belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan. Ini artinya kasih setia. Belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan. Waktu orang itu mengikuti jalan Tuhan, saudara. Yang pertama jalan Tuhan itu ada kasih setia. Maka dalam hidup orang itu ada belas kasihan. Ada kemurahan hati, ada kebaikan dalam hidup orang itu. Kami majelis daerah, saudara. Setelah kami melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah di tempat mereka masing-masing, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa, mereka tidak dapat persembahan, mereka tidak menerima kolekte. Lalu apa yang akan mereka nikmati hari lepas hari? Mereka hidup dari persembahan jemaat. Lalu kami buat program majelis daerah untuk membantu hamba-hamba Tuhan ini. Supaya mereka bisa menjalani hari-hari selama tidak bisa melaksanakan ibadah. Kami mempersiapkan korban sembako kepada keluarga hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Niat baik kami, saudara, lalu direspon dengan seorang anak Tuhan. Anak Tuhan yang mempunyai heler beras. Anak Tuhan ini
Dia katakan, saya menyumbang 2 ton beras. Lalu saya ngomong sama teman-teman MD, kita baru punya niat baik. Orang mendengar niat baik kita, orang itu tergerak untuk menyumbang 2 ton beras. Ini sudah membantu saudara. Lalu kami bantu dalam bentuk yang lain. Indomie goreng, Indomie rebus, minyak dan gula kami tambahkan di sana. Lalu saya dapat postingan dari hamba-hamba Tuhan yang menerima ini. Betapa mereka senang melihat bantuan ini. Mereka berpikir, kami berpikir MD tidak memikirkan kami. Rupanya MD memikirkan kami. Mereka ambil itu saudara dalam kondisi hujan. Mereka pakai motor dengan hujan-hujan saudara. Kenapa? Karena mereka memang butuh sembako ini. Nah inilah yang dinamakan jalan Tuhan. Di dalamnya ada belas kasihan, di dalamnya ada kemurahan hati, di dalamnya ada kebaikan. Nah orang yang hidupnya takut akan Tuhan, mereka punya ini saudara. Mereka punya kasih setia, mereka punya belas kasihan, mereka punya kemurahan hati, mereka punya kebaikan. Lalu yang kedua, jalan Tuhan itu dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 10 itu adalah kebenaran. Bukan saja kasih setia, tapi juga jalan Tuhan itu ada kebenaran. Kalau kita hubungkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana ditulis, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Siapa itu saudara? Yesus. Yesus katakan, akulah kebenaran itu. Kalau kita takut kepada Yesus saudara sebagai Tuhan kita, dia katakan, aku kebenaran. Kalau engkau mengikuti jalanku, engkau akan menempuh kebenaran itu. Itu sebabnya saya katakan, orang kalau dia berjalan di jalan kebenaran, karena mengikuti Yesus, orang itu akan dipimpin kepada segala kebenaran dalam hidupnya. Yesus tidak pernah menuntun dan memimpin murid-muridnya kepada jurang kebinasan, tidak. Kepada jalan-jalan yang menyesatkan, tidak. Yesus akan menuntun dan memimpin murid-muridnya ke dalam segala kebenaran. Karena dia itu adalah kebenaran. Kedua, bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Amsal 16 ayat 6, tampilkan. Saya bacakan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Yang kedua, menurut Amsal 16 ayat 6 ini katakan, orang itu akan menjauhi kejahatan. Apa kejahatan ini saudara? Perbuatan tingkah laku yang melanggar norma-norma hukum. Bukan saja hukum pemerintah di dunia ini, tapi juga hukum Tuhan. Waktu orang melakukan kejahatan, mereka melakukan pelanggaran ini, saudara. Nah, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dikatakan Amsal 16:6, orang itu bukan melakukan kejahatan, tetapi orang itu menjauhi kejahatan. Kata menjauhi di sini, saudara, sama dengan kata berbalik, sama dengan kata menyingkir, sama dengan kata undur. Orang dikatakan menjauhi kejahatan, berarti dia berbalik dari kejahatan itu. Berarti dia menyingkir dari kejahatan itu. Berarti dia undur dari kejahatan. Hingga apa? Akhirnya dia tidak lakukan kejahatan itu. Karena dia menyingkir dari kejahatan, saudara. Dia undur dari kejahatan itu. Coba Amsal 8 ayat 13 tampilkan. Saya bacakan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hampir sama dengan Amsal 16 ayat 6. Menjauhi kejahatan atau membenci kejahatan. Tapi dalam Amsal 18 ini dijelaskan apa itu kejahatan. Kejahatan di sana dikatakan kesombongan itu kejahatan, kecongkakan itu kejahatan, tingkah laku yang jatuh kejahatan, mulut penuh tipu muslihat itu kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan lakukan ini, saudara. Mereka benci kejahatan, mereka jauhi kejahatan, mereka berbalik, mereka menyingkir, mereka undur dari kejahatan. Lalu yang ketiga, bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan? Kolose pasal 3 ayat 22. Saya bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat ini khusus ditujukan kepada hamba-hamba. Siapa hamba-hamba, saudara? Mereka pekerja. Siapa hamba-hamba? Mereka pegawai. Pegawai swasta kah? Atau aparatur sipil negara kah? Siapa hamba-hamba ini? Mereka buruh, saudara. Nah, dikatakan dalam ayat ini, kalau hamba-hamba itu hidup takut akan Tuhan, mereka akan bekerja, mereka kerja dengan tulus hati. Atau hati yang tulus. Kalau hamba-hamba itu hidupnya takut akan Tuhan, waktu mereka bekerja sebagai hamba kepada Tuhan mereka, mereka bekerja dengan hati yang tulus. Apa hati yang tulus itu, saudara? Hati yang tulus itu adalah hati yang sungguh-sungguh. Hati yang itu adalah hati yang benar. Hati yang itu adalah hati yang jujur. Hati yang itu adalah hati yang tidak pura-pura. Mereka bekerja dengan hati seperti ini, saudara. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh waktu mereka bekerja sebagai hamba. Mereka kerja dengan hati yang benar. Mereka kerja dengan kejujuran. Mereka tidak pernah menipu di sana, saudara. Mereka tidak pernah korupsi di tempat kerja mereka. Mereka bekerja dengan jujur. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, kerja dengan hati yang tulus itu, karena dilakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mereka bekerja kepada Tuhan, manusia mereka. Tetapi karena mereka kerja dengan hati yang tulus, mereka kerja buat Tuhan mereka, bukan untuk manusia. Nah, orang yang takut akan Tuhan ini seperti ini, saudara. Dia bekerja dengan benar. Bukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah hidup orang yang takut akan Tuhan. Lalu kita masuk yang ketiga. Apa janji Tuhan untuk orang yang hidupnya takut akan Tuhan? Saya hanya menyampaikan 3 saja, saudara. Janji Tuhan kepada orang yang takut kepada Dia. Yang pertama dalam Mazmur 31 ayat 20. Tampilkan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Perhatikan kata ini, saudara. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Kata lainnya, saudara, janji Tuhan untuk orang yang takut akan Tuhan, orang itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik
dari Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan itu limpah dengan kebaikan. Nah, kalau Tuhan lihat orang yang takut akan Tuhan, orang itu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Kenapa, saudara? Dikatakan Tuhan itu limpah dengan kebaikan. Hingga orang yang takut akan Tuhan itu dia tidak kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Saya bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan, setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Siapa yang maksud dari atas itu? Bapa segala terang. Siapa dia? Tuhan kita, saudara. Kalau kita perhatikan kalimat ini berarti di dalam Tuhan itu selalu ada yang baik. Tidak pernah dalam Tuhan itu yang tidak baik. Dalam Tuhan itu selalu ada yang baik. Makanya waktu dia berikan pemberian, dia selalu berikan yang baik kepada siapa? Yang takut akan Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Bahkan perhatikan di bagian akhirnya. Kepada dia tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya janji Tuhan ini tidak akan berubah, saudara. Kalau Tuhan katakan orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan, Tuhan akan genapkan janjinya ini. Karena dalam hidup Tuhan yang ada adalah kebaikan. Makanya Tuhan memberikan yang baik bukan yang tidak baik kepada umatnya, khususnya orang yang takut akan Tuhan. Kedua, saudara, janji Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan, Mazmur 33 ayat 18. Tampilkan, saya bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saya sebut dengan kata yang lain, yang kedua di sini janji Tuhan adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Kata diperhatikan di sini, saudara, sama dengan kata mendapat perhatian. Kalau Tuhan melihat orang yang hidupnya takut kepada Dia, saudara, Tuhan katakan, aku akan memperhatikan orang tersebut. Saudara, kalau dikatakan diperhatikan, apapun yang ada dalam hidup orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan kalau dikatakan diperhatikan, waktu orang itu sakit, Tuhan sembuhkan sakitnya. Waktu orang itu lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada kelemahan orang itu. Waktu Tuhan lihat orang itu susah, Tuhan hiburkan orang itu. Waktu orang itu berkekurangan, Tuhan cukupkan kekurangan orang itu. Ini yang namanya diperhatikan oleh Tuhan. Nah, siapa yang diperhatikan Tuhan? Orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita enggak usah takut, saudara, dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Betapa banyaknya orang yang mengeluh hari-hari ini, saudara, karena pekerjaannya terganggu, usahanya terganggu, bisnisnya terganggu. Bahkan pemerintah kita juga terganggu, saudara. Menteri Keuangan sudah membuat laporan bagaimana dampak virus corona ini. Masih bagus kalau pertumbuhannya 2, sekian %.
tapi kemungkinan bisa minus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini baru apa saudara? Baru kita disuruh tinggal di rumah. Masih bisa kita keluar. Apalagi kalau sudah dikunci lockdown saudara. Bagaimana kita lihat negara-negara yang dikunci itu saudara. Betapa susahnya mereka, terjadi kerusuhan di sana dan di sini. Tapi saya mau katakan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, percayalah Tuhan perhatikan kehidupan kita. Tuhan perhatikan keadaan kita. Tuhan perhatikan rumah tangga kita. Tuhan perhatikan usaha dan pekerjaan yang sedang terganggu dalam hidup kita ini. Tuhan perhatikan. Dan kalau Tuhan perhatikan, Dia tidak akan biarkan kita menghadapi sendiri. Dia akan bersama dengan kita menghadapi masalah ini, saudara. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan katakan, aku akan cukupkan semua yang menjadi kebutuhanmu. Karena aku adalah Tuhanmu, sumber berkat-Mu. Yang ketiga, yang terakhir, janji Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ini yang ketiga janji Tuhan. Kalau dia lihat orang yang takut akan Tuhan, Tuhan melakukan kehendak orang-orang tersebut, saudara. Waktu orang tersebut teriak minta tolong. Waktu orang tersebut teriak minta bantuan. Tuhan katakan, aku akan menyelamatkan engkau. Mari saudara, saya mengajak kepada kita semua. Saudara-saudara yang berada di rumah, mari jadilah orang yang takut akan Tuhan. Supaya janji Tuhan itu bukan hanya kita dengar, tapi kita alami dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti Ibu Gembala berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena pemberian-pemberian yang baik yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami mengucap syukur, kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karuniakanlah takut akan Tuhan itu dalam setiap hati kami Tuhan. Rasa kagum kami akan Engkau, rasa hormat kami Tuhan akan Engkau terus ada dalam hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Dalam menjalani hari-hari hidup kami ini Tuhan, kami tetap Tuhan Yesus takut akan Engkau dalam segala kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini dalam keadaan lemah dan mengalami ketakutan akan situasi saat-saat seperti ini. Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka pengharapan di dalam Engkau. Mari Engkau berkati mereka yang saat ini dalam keadaan kekurangan Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluan mereka, bahkan semua hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang sanggup memelihara kehidupan mereka Tuhan. Biar Engkau kuatkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di daerah-daerah Tuhan pedalaman dan di desa-desa. Engkau kuatkan mereka Tuhan untuk dapat melihat penuaian jiwa-jiwa yang akan diselamatkan dan boleh melihat dan bekerja bersama dengan Engkau Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saya beri pengumuman bahwa nanti hari Jumat tanggal 10 April ini
kita ada ibadah Paskah dan ada perjamuan suci. Tuhan memberkati.